kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus, bawa segala sembah kami ya Tuhan, segala kerinduan kami. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami dapatkan tenang. Dan hanya padamu-lah kami bersandar ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Kau amat baik. Nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan di sini. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Oh, sebab hanya dalam nama-Mu kami rasakan tenang. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, hanya dalam-Mu ketenangan yang sejati. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Inilah hidup kami bawa padamu. Segala persembahan, segala pujian, Roh Kudus datanglah, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Salam warga kerajaan surga. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup di dalam kuasa Tuhan dalam kerajaan surga. Ada perintah yang menarik yang Tuhan berikan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Di situ Tuhan katakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah saling mengasihi. Dalam ayat ini dikatakan harus saling mengasihi. Saya percaya ini perintah penting dalam kehidupan kita. Mengasihi, bahasa yang sederhana, tetapi ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita disakiti, kita tidak gampang mengasihi. Tetapi di sini dalam konteks kita sebagai warga kerajaan surga, dalam kesatuan Tuhan ingin kita hidup saling mengasihi. Bahkan di situ dikatakan harus saling mengasihi. Hal ini penting agar kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita.
Dalam Mazmur pasal 133 di situ ada satu pernyataan di mana Tuhan menghendaki kita hidup saling mengasihi. Di situ kalau saudara lihat dalam Mazmur 133 dikatakan demikian. Ini nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jubah, ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa ada Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan memerintahkan kehidupan dalam satu kerukunan. Ya, saya percaya rukun ini tidak hanya sekedar tidak ada perselisihan di antara sesama orang, gitu, bukan masalah itu aja. Tetapi rukun di sini bagaimana kita bisa saling, seperti kata Tuhan, saling mengasihi, ya, saling memberikan kontribusi. Kata saling ini berbicara tentang memberikan kontribusi agar memberikan kontribusi kasih agar kerukunan itu bisa terwujud. Dan janji Tuhan atas kerukunan ini luar biasa, saudara. Saudara dikatakan bahwa dalam kerukunan itu seperti minyak yang baik, ya, urapan yang baik yang meleleh ke janggut dan jubah daripada Harun. Saya percaya hal ini penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu bahwa minyak yang baik itu seperti satu tugas yang luar biasa yang diberikan pada kita, sehingga kuasa Tuhan itu bisa nyata dalam kehidupan kita, bisa kita impartasikan. Saya percaya ini terjadi ketika ada kerukunan, dan kerukunan juga mengakibatkan kita dikatakan seperti gunung embun yang di gunung Hermon yang meleleh, gitu ya, yang mencair, yang mengairi kawasan-kawasan sekitar, yang membuat tumbuhan-tumbuhan di kawasan yang kering yang ada di sekitar itu di bawahnya menjadi tumbuh. Saya percaya kerukunan ini dampaknya luar biasa. Di sini dikatakan juga dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa kerukunan itu akan membuat mereka dapat hidup. Hidup ini tidak hanya sekedar bernapas, tidak hanya sekedar makan, tetapi hidup yang memberi dampak, hidup yang menjadi berkat, hidup yang menjadi contoh, hidup yang menjadi teladan, hidup yang memberikan satu yang memuliakan Tuhan. Saya percaya ini terjadi ketika ada kerukunan, ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di sini dikatakan bahwa juga Mazmur 133 ini juga sama dengan doa Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, di situ dikatakan bagaimana Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya itu hidup dalam kesatuan, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, sehingga kuasa Tuhan, Roh Kudus bisa bekerja di tengah-tengah mereka, dan mereka benar-benar hidup dalam kerajaan surga. Di sini dikatakan kenapa ini penting, kenapa Tuhan Yesus berdoa minta kepada Bapa agar mereka ini ada di dalam, murid-murid Yesus ini ada di dalam kerukunan, ada dalam kesatuan, ada dalam kekudusan, ada di dalam kasih, agar kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, agar mereka hidup di dalam kuasa kerajaan surga. Dan di sini saya percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya ada di dalam kerukunan, ada di dalam saling hidup, saling mengasihi, sehingga kerajaan surga nyata. Dan kuasa Tuhan, Roh Kudus itu berkarya di tengah-tengah mereka, dan mereka mengalami kuasa yang luar biasa. Saya percaya setiap kita, warga kerajaan surga, rindu ada di dalam kerajaan surga.
Tidak hanya melihat kerajaan surga, tapi ada di dalam kerajaan surga, mengalami kuasa dari kerajaan surga itu, mengalami apa yang dijanjikan, apa yang ada dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka apa yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya hal ini penting, kekudusan, kerukunan, saling mengasihi satu dengan yang lain, itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus juga minta kepada Bapa agar hal ini ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah muridnya, sehingga kerajaan surga itu nyata. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud dalam nyanyian syarahnya, ini seperti kerukunan itu seperti minyak yang baik. Kerukunan itu seperti seperti embun di atas gunung Hermon yang mengalir ke bawah dan membuat lingkungan sekitarnya menjadi hidup. Ada tumbuh-tumbuhan boleh hidup di situ. Saya percaya kehidupan yang rukun akan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam saling mengasihi, di dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, kemurahan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik Tuhan. Allah yang mengajarkan pada kami hal-hal yang baik yang perlu kami lakukan Tuhan, agar kami menikmati kuasa kerajaan surga dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa dalam kasih, dalam hidup saling mengasihi Tuhan, kami akan menikmati kuasa kerajaan surga. Kami akan menikmati hal-hal yang luar biasa, karena di situ ada kehidupan untuk selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu, kami percaya Tuhan, dan setiap kami merindukan kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kerukunan, di dalam saling mengasihi, kami akan mengalami kerajaan surga dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.